Bab 1281. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah memilah bahan obat, Firefox menyusunnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian menangani rumput setan ikan tersebut. Namun, rumput setan ikan yang dilemparkan tidak ditransplantasikan tepat waktu, dan mati dalam waktu singkat. Rumput setan ikan yang baru mati belum mengering, dan aktivitas serta nilainya masih ada. Selama ditangani tepat waktu, itu bisa menjadi pil penting untuk menyempurnakan pil Monster Beast. Firefox melemparkan rumput iblis ikan yang baru mati ini ke dalam tungku alkimia, menghancurkan api di tanah, dan membakar tungku alkimia. Di bawah suhu tinggi api tanah, rumput iblis ikan itu dengan cepat dimurnikan dan diubah menjadi cairan hijau. Firefox dengan terampil membuka tungku pil, melemparkan pil binatang tingkat 10 ke dalamnya, lalu menutup tungku pil, dan memperbesar api untuk terus menyala. Baru setelah cairan di dalamnya dimurnikan menjadi bubuk, yaoin dari pil monster tingkat 10 dimurnikan sepenuhnya. Setelah itu, Firefox memasuki proses penyempurnaan pil monster tingkat 10, dan secara resmi menyempurnakan pil monster tingkat 10. King Lin Jiao terbaring tak bergerak di depan tungku alkimia, menatap tungku alkimia dengan cermat, karena pil monster tingkat 10 harus diminum, bukankah ia gugup? Selama Firefox berhasil disempurnakan, ia akan bersorak gembira. Jika Firefox gagal memperbaikinya, ia akan buka mulut dan memarahi induknya. Di Chaos Orb, Firefox sedang menjalankan alkimia, dan tidak diperlukan bimbingan Lu Chen. Lu Chen mengikuti Anyu ke darat, dan penjaga sungai Yao membuat pengaturan khusus untuk Anyu. Rumput iblis ikan, kamu juga mengambilnya, sekarang aku akan memberimu hadiah dari Master Iblis. Penjaga sungai Yaohe berkata kepada Anyu, kartu giok di tanganmu tidak sesederhana sebuah token, itu adalah kunci untuk membuka larangan. Raja Iblis memintamu untuk membawa kartu giok itu ke Yaohe, sebenarnya, dia ingin kamu membuka batasan itu, mendapatkan semacam kekuatan magis, dan meningkatkan kultivasimu. Kekuatan magis semacam itu, kami Yaozu menyebutnya Yaohe Yili, itu adalah harta karun Yaozu. Anyu, Tuan Iblis sangat menghargaimu sehingga dia membiarkanmu mendapatkan kekuatan Yaohe, jika tidak, dia tidak akan memberimu kartu giok. Kamu telah memperoleh kekuatan sungai Yaohe, dan kamu telah memperoleh keberuntungan selama 100 tahun, jadi peluang untuk dinobatkan sebagai kaisar telah meningkat pesat. Mendengar ini, Anyu sangat gembira, dan sepasang mata yang indah bersinar dengan warna kegembiraan yang mempesona. Anyu, selamat, keberuntungan 100 tahun lagi, dan kekuatan super lainnya dari sungai Yaohe. Ansi memandang sepupu ini dengan heran, dengan rasa iri di matanya. Saudara Ansi, kamu juga merupakan bakat seni bela diri kelas 1 dari Yaozu kami, dan kamu juga memuja penjaga sungai Yaohe sebagai gurumu. Kamu juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Anyu berkata begitu, tapi apa yang dikatakannya benar, Kuil An memang sangat menjanjikan dalam seni bela diri. Penjaga sungai Yaohe sangat kuat, salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di Yaozu. Ansi bisa diterima sebagai murid langsung oleh penjaga sungai Yaohe, dan prestasinya di masa depan pasti tidak akan rendah. Meskipun Ansi bukan bibit kaisar, dia juga sangat berbakat dan memiliki tubuh roh air yang istimewa. Di bawah bimbingan penjaga sungai Yaohe, menjadi raja sejati di masa depan pasti tidak akan menjadi masalah. Jika keberuntungan Ansi cukup baik, dinobatkan sebagai kaisar pun tidak mustahil. Ansi, kamu tidak perlu iri pada sepupumu, kamu juga bisa mendapatkan kesaktian Yaohe seperti dia. Penjaga sungai Yaohe tertawa dan berkata, kekuatan sungai Yaohe berbeda dengan keberuntungan berusia seabad, tidak hanya diberikan kepada satu orang. Yaohe memiliki banyak energi, satu orang tidak dapat menyerapnya, banyak, dan satu orang lagi bisa masuk dan menyerapnya, tidak apa-apa. Tuan, apa maksudmu? Saya juga bisa mendapatkannya. Ansi terkejut dan senang. Benar, kamu adalah muridku. Saat kamu membuka batasan untuk guru dan melepaskan kekuatannya, kamu juga bisa mendapatkannya dengan Anyu. Penjaga sungai Yaohe berkata, saat itu, saya juga memperoleh kesaktian sungai Yaohe sebagai seorang guru, dan saya membaginya dengan guru iblis. Pada saat itu, hanya guru iblis dan saya yang berhak memperolehnya. Kekuatan supernatural sungai Yaohe. Terima kasih Tuan, Ansi sangat gembira. Ada baiknya kalian bertiga mengetahui masalah ini, dan jangan biarkan hal itu terungkap. Penjaga sungai Yaohe melirik mereka bertiga,
lalu berkata dengan serius, meskipun kekuatan sungai Yaohe memiliki banyak energi, namun selalu tersedia ketika habis, sehingga tidak bisa didapatkan begitu saja. Yaozu kami telah lama menetapkan bahwa hanya bibit Kaisar Yaozu yang paling menjanjikan yang diberikan, dan yang lainnya tidak memenuhi syarat, agar tidak menyia-nyiakan kekuatan Yaohe. Petik 2. Anyu, direkomendasikan oleh Raja Iblis, dia adalah orang yang memenuhi syarat. Moshi, itu muridku, jadi wajar saja, juga memiliki kualifikasi ini. Penjaga Sungai Yao telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah lama menjadi seorang goblin. Ketika ada kesempatan, dia melepaskan airnya tanpa ragu-ragu. Karena kartu giok Raja Iblis adalah kunci untuk membuka batasan, sehingga kekuatannya bisa dilepaskan. Yang paling penting adalah ketika pembatasan dibuka kali ini, Raja Iblis tidak datang sendiri, tetapi menyerahkannya kepadanya untuk menanganinya, sehingga dia punya ruang untuk beroperasi. Jika tidak, meskipun dia sangat mampu, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan kekuatan Yaohe dari kuil Saiyan. Masih banyak kekuatan berbeda di Sungai Yaohe, jadi diam-diam biarkan Ansi mendapatkan salinannya, dan Master Iblis tidak akan menyadarinya. Tuan Penjaga, kekuatan alien Yaohe adalah kekuatan eksklusif Yaozu kita, kan? Anyu bertanya tiba-tiba. Itu tidak benar. Kekuatan Yaohe tidak hanya dimiliki oleh Yaozu kita. Itu dihasilkan di langit dan bumi, dan itu hanyalah kekuatan unik antara langit dan bumi. Penjaga Sungai Yaohe menggelengkan kepalanya, dan berkata, untungnya, kekuatan supernatural semacam ini dihasilkan di Sungai Yaohe, dan itu milik Yaozu kita. Jika diproduksi di darat, akan lebih murah bagi manusia, balapan. Mendengar ini, Anyu diam-diam bersukacita, dan diam-diam melirik ke arah Lu Chen, hanya untuk menemukan bahwa ekspresi Lu Chen telah berubah. Sebelumnya, Lu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah kekuatan Yaohe tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang, ekspresi wajah Lu Chen sangat menggerahkan, dan ada ekspresi kerinduan tertulis di wajahnya, yang tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Pada saat itu, Anyu juga memahami apa yang dipikirkan Lu Chen, dan Lu Chen juga menginginkan kekuatan Yaohe. Tapi dia hanya bertanya tentang kekuatan aneh Sungai Yaohe, dan tidak pantas untuk merekomendasikan Lu Chen untuk saat ini, jangan sampai dia dicurigai oleh penjaga Sungai Yaohe, jadi dia hanya bisa membuat rencana nanti. Oke, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan, sekarang ikutlah denganku. Setelah penjaga Sungai Yao selesai berbicara, dia melompat ke Sungai Yao dan langsung menuju ke dasar sungai. Ansi, Anyu, dan Lu Chen juga satu demi satu melompat ke air, dan mengikuti penjaga Sungai Yao hingga ke kedalaman Sungai Yao. Setelah menyelam beberapa saat, akhirnya saya sampai di tengah Sungai Yao yang. Dasar sungainya sudah dalam, jika bukan karena basis budidaya yang kuat dan tubuh fisik yang kuat, menyelam ke dasar sungai 10.000 zang tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dasar sungai ini sangat aneh, tidak ada binatang buas, tidak ada ikan liar, bahkan tumbuhan. Di sini hanya terdapat batu pasir putih berukuran besar, dan terdapat bongkahan batu datar dengan pola di tengahnya. Tapi batu besar berpola itu dipenuhi aura iblis, yang sangat kuat. Berpusat pada batu besar berpola, radiusnya 10.000 zang, dan terdapat banyak tekanan, seolah-olah ada paksaan kuat yang terselubung di sini. Batu berpola itu berasal dari negeri asing, bukan dari benua Yuanwu. Itu adalah batu permata yang menghalangi kekuatan Sungai Yaohe. Hanya kartu giok di tangan Anyu yang bisa membukanya. Anyu, Ansi, kamu berdiri di atas batu bermotif itu. Penjaga Sungai Yaohe mengambil tablet giok dari tangan Anyu, dan memerintahkan, setelah batasan dibuka, kekuatan aneh Sungai Yaohe akan muncul di batu besar berpola, dan tidak akan menyebar. Lihatlah keberuntunganmu. Setelah Anyu berdiri, dia berbicara kepada penjaga Sungai Yaohe, pengikutku juga memiliki bakat seni bela diri yang langka, jadi biarkan dia merasakan kekuatan aneh Sungai Yaohe. Lucky, benar-benar baik, dan dia berasal dari keluarga Anku. Jika memungkinkan, guru sebaiknya memberinya tempat. Ansi pun menyetujui perkataan Anyu, dan mengatakan hal yang sama kepada penjaga Yaohe. Oh, penjaga Sungai Yaohe terkejut, matanya bersinar karena terkejut, dan dia sepertinya tidak puas dengan rekomendasi Ansi kepada Lucky. Tuan penjaga, mohon setujui permintaan kami. Anyu berkata dengan tergesa-gesa lagi. Apakah kamu juga ingin mendapatkan kekuatan Yaohe? Penjaga Sungai Yaohe menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen,
dengan senyuman yang tak terlukiskan di sudut mulutnya, memberikan perasaan berbahaya dan licik kepada orang-orang. Memikirkan, meskipun senyuman penjaga Yaohe aneh dan membuat orang merasa tidak nyaman, Lu Chen tetap mengangguk tanpa ragu karena keinginannya akan kekuasaan. Faktanya, Lu Chen sedang memikirkan cara menyelinap masuk dan merasakan kekuatan aneh Yaohe. Bantuan Anyu dan rekomendasi Ansi hampir memiliki kemungkinan untuk membujuk penjaga sungai Yaohe, yang membuatnya terkejut. Pergilah, aku bisa menjadi presiden untuk muridku, dan aku tidak peduli untuk menetapkannya untukmu. Penjaga sungai Yaohe mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada Lu Chen bahwa dia bisa lewat. Terima kasih, Tuan Penjaga. Terima kasih Tuan. Anyu dan Ansi sangat gembira. Ketika Lu Chen berdiri di atas batu berpola, Ansi menepuk pundaknya, dan berkata dengan gembira, lihat betapa bagusnya tuanku, aku bahkan dapat mendukungmu sebagai pengikut, dan aku tidak dapat menemukan guru sebaik itu dalam hal ini, dunia, ke atas. Pada awalnya, Anda seharusnya datang ke Yaohe bersama saya, atau majikan saya mungkin menerima Anda sebagai murid kedua karena kualifikasi Anda yang baik. Petik 2. Tuan Ansi, saya hanya ingin mengikuti Nona Anyu. Lu Chen berkata begitu. Setelah beberapa saat, Lu Chen mengirimkan suara lain kepada Anyu, saya adalah musuh Yao Zu Anda, mengapa Anda membiarkan saya mendapatkan kekuatan Yaohe? Saya juga musuh umat manusia. Mengapa Anda membiarkan saya menjadi Kaisar Miao dan memenangkan keberuntungan 100 tahun untuk saya? Namun, kata-kata gelap bergema sedemikian rupa sehingga Lu Chen, yang selalu berlidah tajam, tiba-tiba terdiam. Ya, ada terlalu banyak ikatan antara dia dan Anyu, dan itu agak tidak jelas. Di permukaan, Anyu berhutang banyak padanya, tapi nyatanya kenapa dia tidak berhutang pada Anyu? Aku membantumu mendapatkan kekuatan Yaohe, dan bantuanku padamu harus dihapuskan, kan? Anyu, tiba-tiba datang melalui transmisi suara seperti ini. Itu hanya sedikit tenaga ekstra, tapi kamu hanya ingin melunasi semua hutangnya, apa kamu bercanda? Sudut mulut Lu Chen membentuk senyuman tipis, dan kemudian bergema kembali seperti ini, menolak permintaan Anyu. Yaohe Yili, dia sangat menginginkannya. Tapi Anyu berhutang padanya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Anyu melunasinya. Sekalipun bahasa gelapnya jelas, dia tidak akan mengakuinya. Gadis iblis kecil yang jujur ini pernah bersumpah atas nama Dewa Iblis bahwa dia tidak akan pernah menjadi musuh umat manusia. Dia harus jatuh ke tangannya dalam hidup ini, dan utangnya kepadanya tidak akan pernah terbayar. Mungkinkah harta klan iblis kami tidak sebaik pil iblis yang Anda berikan kepada kami? Anyu sedikit cemas, dan nada suara Hui Yin juga sedikit marah. Dia hanya ingin melunasi pil iblis yang diberikan Lu Chen padanya ketika dia berada di alam rahasia Dunhuang, membuatnya berhutang budi kepada Di Miao dalam satu kali kejadian. Justru karena dia meminta pil iblis maka dia membuat sumpah Dewa Iblis. Dia berharap setelah melunasi utangnya, Lu Chen tidak akan menggunakan sumpah untuk menekannya lagi. Apa harta karun klan monstermu? Bisakah itu mengubahmu menjadi bibit kaisar? Lu Chen langsung membalas, dan An Yu tidak bisa berkata-kata. Tetapi pada saat ini, penjaga sungai Yaohe telah mengerahkan kekuatannya, menyuntikkan energi sebenarnya ke dalam tablet giok, membangkitkan kekuatan yang terkandung dalam tablet giok. Tiba-tiba, tablet giok yang tampak biasa itu meledak dengan cemerlang, dan semacam kekuatan melonjak keluar dari tablet giok tersebut dan melesat ke batu besar berpola. Batu besar berpola digerakkan oleh kekuatan itu, dan pola pada batu tersebut menyala, seperti semacam pola terlarang dengan makna misterius dan tak terduga, seolah tiba-tiba terbuka dalam sekejap. Ledakan, sebuah kekuatan agung dilepaskan dari batu besar berpola itu, menghantam air sungai di sekitarnya, dan suara keras pun meledak. Itulah yang dikatakan oleh penjaga sungai Yaohe, kekuatan sungai Yaohe. Pada saat ini, pola terlarang yang misterius dan tidak dapat diprediksi itu tiba-tiba berubah, dengan cepat menutupi seluruh raksasa, mengunci kelompok sungai iblis ini dan melarikan diri. Namun, 3 orang di atas batu itu diselimuti oleh kekuatan aneh sungai Yaohe. Mereka dengan cepat melakukan latihan mereka, berkultivasi, dan menyerap kekuatan aneh itu. Beberapa saat kemudian, Anyu dan Ansi memasuki kondisi ekstasi selama latihan. Namun, Lu Chen tidak bisa tenang sama sekali, dan hatinya menjadi semakin tidak tenang, dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Karena, saat Lu Chen menampilkan 9 naga Guyi Jue dan menyerap kekuatan Yaohe seteguk pertama, dia tahu dia telah ditipu.
Kesaktian Yaohe jelas bukan kesaktian antara langit dan bumi, juga tidak umum terjadi pada semua ras. Kekuatan aneh Sungai Yaohe, dengan kemauan kuat dari Yaozu, adalah kekuatan eksklusif Yaozu. Dan keinginan kuat dari klan monster itu tidak datang dari langit dan bumi, tapi dari kekuatan klan monster tertentu. Sebelumnya, penjaga Sungai Iblis hanyalah omong kosong, menipu semua orang dengan tujuan yang tidak murni, jelas untuk membuatnya jatuh ke dalam lubang. Anyu dan Ansi adalah monster, mereka tidak ditolak oleh kesaktian Yaohe, dan dapat menyerap kesaktian Yaohe dengan sempurna. Tapi Lu Chen bukanlah ras monster, tapi ras manusia. Kekuatan alien Yaohe tidak hanya mengusir tubuh fisik Lu Chen, tetapi juga tidak berintegrasi ke dalam sistem kekuatan Lu Chen, tetapi membentuk kekuatannya sendiri, menyerang lautan kesadaran Lu Chen, mencoba mengendalikan Lu Chen. Lu Chen segera melepaskan seluruh kekuatan jiwanya untuk melawan kendali Yaohe atas lautan kesadaran. Namun, kekuatan jiwa yang agung dan kuat tidak bisa bertahan lama, dan itu runtuh karena pengaruh kekuatan aneh Yaohe. Sesaat kemudian, kekuatan aneh Yaohe menduduki sebagian besar lautan kesadaran, dan terus menyebar, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai lautan kesadaran Lu Chen terisi penuh. Kekuatan jiwa runtuh, lautan kesadaran akan runtuh, dan Lu Chen hanya memiliki jiwanya untuk melawan. Ketika orang lain memasuki alam dewa pemurnian, mereka mengembangkan roh primordial. Dan Lu Chen tidak memiliki alam pemurnian para dewa, dia tidak memiliki roh primordial, dia hanya bisa mengolah jiwa. Lu Chen meminum darah jiwa dan selamat dari 5 kesengsaraan surgawi, jiwanya sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan dampak kekuatan aneh Yaohe. Namun meski begitu, jiwa Lu Chen tidak bisa bertahan lama karena dia mundur selangkah demi selangkah dan gagal berturut-turut di bawah pengaruh kekuatan Yaohe yang sangat kuat. Jadi itu kamu, putra Lu Zhengru. Kamu belum mati. Sebuah suara hampa terdengar, seolah-olah dari jurang neraka, dan itu mengenai gendang telinga Lu Chen karena terkejut. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di lautan kesadaran Lu Chen, membuat Lu Chen geram saat itu juga. Itu adalah iblis berjubah, dengan wajah feminin dan mata iblis yang sipit dan panjang. Matanya menyipit dan sangat dalam, seolah menembus zaman, tapi dia tidak bisa memastikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Itu adalah Dewa Iblis. Pada saat ini, Lu Chen sepenuhnya memahami bahwa kehendak suku iblis yang melekat pada kekuatan Yaohe adalah kehendak Dewa Iblis. Setelah melihat patung Dewa Iblis, Lu Chen menyadari bahwa orang yang menangkap ayahnya dan ingin menghancurkannya adalah Dewa Iblis. Tetapi pada saat ini, kehendak Dewa Iblis sedang menyerang lautan kesadarannya, dan itu masih terwujud di lautan kesadarannya. Bukankah dia akan marah saat melihat musuhnya? Dewa Iblis, di mana kamu menangkap ayahku? Lu Chen bertanya dengan marah. Tempat yang tidak akan pernah kamu datangi. Dewa Iblis berkata dengan dingin, dewa ini tidak menghancurkanmu terakhir kali ini kamu tidak ingin melarikan diri, jadilah boneka dewa ini. Dewa Iblis, jika aku tidak mati, aku akan membunuhmu. Lu Chen berkata dengan marah. Sisa-sisa Lu Zhengru hanya layak menjadi boneka dewa ini, untuk digunakan oleh klan monsterku. Dewa Iblis itu terkekeh, dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan alien untuk mempercepat invasi, bersiap untuk mencaplok jiwa Lu Chen, melenyapkan keinginan Lu Chen, dan ingin mengubah Lu Chen menjadi orang mati berjalan. Bahkan jika aku menghancurkan tubuh fisikku, aku tidak akan membiarkanmu mengendalikannya. Lu Chen mengertakkan gigi dan menggunakan sisa keinginannya untuk memerintahkan 5 pembuluh darah naga untuk menghancurkan tubuh. Mengaum, 5 urat naga mematuhi kehendak Lu Chen, mengerang sedih satu demi satu, dan akan meledak sendiri dan menghancurkan tubuh tuannya. Tiba-tiba, di kedalaman ingatan yang tersembunyi di lautan kesadaran, ada sebuah ingatan misterius yang tertutup. Pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba terbuka, dan sebuah surat wasiat dilepaskan. Surat wasiat ini telah menyelamatkan Lu Chen beberapa kali, dan juga membantu Lu Chen menempa urat naga. Itu benar, itu adalah keinginan abadi yang familiar. Kehendak abadi, tak terkalahkan, mengabaikan dunia, melenyapkan segalanya. Kehendak Dewa Iblis ada di depan keinginan keabadian, seperti anak kecil yang gemetar saat bertemu raksasa. Kehendak abadi, salah satu keinginan terkuat di dunia. Tapi kamu hanyalah manusia biasa. Kehendak Dewa Iblis meledak menjadi jeritan putus asa karena panik. Sesaat kemudian, keinginan keabadian turun sepenuhnya, menyatu dengan kekuatan supernatural Sungai Yaohe.
dan langsung melenyapkan keinginan Dewa Iblis yang melekat pada kekuatan supernatural. Pasukan alien Yao He, yang kehilangan kehendak Dewa Iblis, langsung menjadi kekuatan yang tidak berdaya dan kehilangan agresinya. Itu dilucuti dari lautan kesadaran Lu Chen dan melayang di tubuh Lu Chen. Chaos Orb memang merupakan harta paling berharga di dunia. Di antara kenangan yang diwariskan kepadaku, keinginan abadi ini adalah yang paling kuat. Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia lolos dari kematian. Segera, Lu Chen memerintahkan 5 urat naga untuk melahap semua kekuatan Yao He yang tidak memiliki keinginan untuk melekatkannya. Kekuatan Yao He tanpa pemilik diubah oleh urat naga, sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Lu Chen, dan melekat pada kekuatan 5 lapis kesengsaraan surgawi, membentuk kekuatan baru. Tidak ada nama untuk kekuatan yang baru lahir ini, dan tidak menyatu dengan kekuatan kesengsaraan surgawi, tetapi tingkat kekuatannya lebih tinggi daripada kesengsaraan surgawi. Namun, energi baru ini relatif tipis dan tidak bertenaga. Kekuatan kehidupan baru tidak kuat, itu karena kekuatan berbeda Yao He tidak cukup diserap. Lu Chen terus menjalankan 9 naga kembali ke 1 Jue, menyerap sejumlah besar kekuatan Yao He ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan Sungai Iblis melekat pada kehendak Dewa Iblis, saat memasuki tubuh Lu Chen, itu sepenuhnya dimusnahkan oleh kehendak abadi, dan kemudian ditelan oleh 5 urat naga, berubah menjadi kekuatan baru. Selama keinginan abadi masih ada, kekuatan Yao He dapat digunakan oleh Lu Chen, terus memperkuat kekuatan baru lahir Lu Chen. Saat Lu Chen menyerap kekuatan Yao He, dia bertindak dan bersiap untuk melarikan diri. Tidak diragukan lagi, penjaga sungai Yao He mengetahui karakteristik kekuatan Yao He, dan juga mengetahui bahwa kekuatan Yao He melekat pada kehendak Dewa Iblis. Prajurit klan Non Yao yang menyerap kekuatan Yao He akan dikendalikan oleh kehendak Dewa Iblis dan menjadi boneka ras iblis. Penjaga sungai Yao He sengaja memintanya untuk mendapatkan kesaktian sungai Yao He, begitulah ritme mencoba menjebaknya hidup-hidup. Dia belum pernah bertemu dengan penjaga sungai Yao He, dan tidak memiliki permusuhan di masa lalu, dan tidak memiliki keluhan dalam beberapa hari terakhir. Mengapa penjaga sungai Yao He mengincarnya? Maka itu hanya bisa berarti satu hal, penjaga Yao He mengetahui identitasnya sebagai umat manusia. Tapi ini masih belum cukup. Jika penjaga Yao He mengetahui identitas aslinya, dia akan langsung membunuhnya. Namun penjaga sungai Yao He adalah orang yang pengkhianat dan licik, mengetahui bahwa dia adalah ras manusia, namun tidak membunuhnya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengizinkannya masuk menyerap kekuatan sungai Yao He atas rekomendasi Anyu dan Ansi, yang jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya. Jika ada rencana yang direncanakan sebelumnya, itu akan menjadi besar. Penjaga sungai Yao He adalah salah satu anggota Yao Zu yang paling kuat, dengan status yang sangat tinggi. Satu-satunya orang yang bisa berkonspirasi dengannya mungkin adalah Raja Iblis, jika tidak, tidak ada yang bisa memanggil penjaga sungai Iblis. Artinya, identitas Lu Chen sebagai manusia telah diketahui oleh Raja Iblis. Master Iblis tidak membunuhnya, tetapi mengirimnya untuk menyerap kekuatan supernatural sungai Iblis, dan mengubahnya menjadi boneka klan Iblis atas kehendak Dewa Iblis, maka semuanya menjadi masuk akal. Meskipun, dia memiliki keinginan abadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia juga mendapat berkah tersembunyi, mengubah kekuatan supernatural Yao He untuk digunakan sendiri. Namun, krisisnya belum teratasi, dan ia masih dalam bahaya. Penjaga sungai Iblis sedang menatapnya. Jika dia mengetahui ada yang salah dengan dirinya dan dia tidak dikendalikan oleh kehendak Dewa Iblis, dia pasti akan menghancurkannya sampai mati. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempur Lu Chen saat ini, mustahil untuk mengalahkan Raja Sejati. Jika Lu Chen ingin melindungi dirinya sendiri, dia harus bertindak dan menipu penjaga sungai Yao He. Oleh karena itu, pada saat ini, penampilan Lu Chen berada di tempatnya, dengan wajah kosong dan mata kusam, seolah-olah dirasuki roh jahat, dan seolah-olah jiwanya telah hilang. Hahaha, melihat situasi Lu Chen, penjaga sungai Yao He mengangkat kepalanya dan tertawa, menunjukkan wajah garang, mata-mata manusia, berani menyelinap ke sarang iblis, ini nasib burukmu. Kehendak para dewa iblis jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Patuh saja jadilah boneka klan iblisku, dan mulai sekarang kamu akan menjadi mata-mata klan iblisku dalam umat manusia. Ini adalah takdir hidupmu. Penjaga sungai Yao He memandang Anyu, dan wajahnya menjadi dingin. Gadis kecil itu memperkenalkan mata-mata untuk Yao Su. Dia pantas mati. Jika Raja Iblis tidak melindungimu, kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburkanmu.
Petik 2. Setelah itu, penjaga sungai Yaohe mengalihkan pandangannya dan mendarat di Ansi sambil menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak menyangka murid saya juga tertipu oleh umat manusia ini, dan saya masih berada dalam kegelapan, dan bahkan membantu untuk menghitung uang setelah dijual oleh orang lain. Penjaga Yaohe mengeluh, dan dia tidak takut Anyu dan orang lain mendengarnya. Anyu dan Ansi telah memasuki kondisi ekstasi, Lu Chen sepertinya telah kehilangan jiwanya, dan mereka tidak dapat mendengarnya. Lu Chen sebenarnya mendengarkan keluhan penjaga sungai Yaohe. Benar saja, seperti dugaan Lu Chen, identitasnya terungkap, dan guru iblis serta penjaga sungai iblis merancangnya. Hanya saja Master Iblis memanfaatkannya untuk menjadi mata-mata klan iblis dan merahasiakan identitasnya. Oleh karena itu, tidak banyak monster yang mengetahui identitas aslinya, dan saya khawatir hanya eselon atas dari klan monster yang mengetahuinya. Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting dia sekarang menjadi boneka Yaozu, dan baik Master Iblis maupun penjaga sungai iblis tidak akan membunuhnya. Selama dia terus berpura-pura dan tidak menunjukkan kekurangannya, dia akan dikirim kembali ke umat manusia dengan selamat. Selanjutnya, Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan penjaga sungai Yao, tetapi berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan sungai Yao. Kekuatan aneh sungai Yaohe, setelah dimurnikan oleh kehendak abadi, jelas merupakan hal yang baik. Semakin banyak kekuatan alien Yaohe yang dia serap, semakin kuat kekuatan yang baru lahir itu, dan semakin kuat pula kekuatannya. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa kekuatan yang baru lahir tidak mengecualikan kekuatan malapetaka, tetapi dapat ditumpangkan dengan kekuatan malapetaka, sehingga kekuatan yang dapat dia gunakan meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Jika dia memanggil tubuh pertarungan, di bawah dorongan 5 pembuluh darah naga, kekuatan seluruh tubuh akan mencapai tingkat yang menakutkan. Tapi itu tidak cukup, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Dia harus lebih menakutkan. Pada saat ini, Lu Chen mengubah cara menyerap kekuatan supernatural Yaohe. Daripada menghisapnya sendiri, dia melepaskan 5 urat naga dan membiarkannya menyerapnya sendiri. Tanpa kendali Lu Chen, 5 urat naga segera bertindak seperti 5 naga lapar, melepaskan pusaran hisap, menyedot kekuatan aneh sungai monster di sekitarnya dengan gila-gilaan, memungkinkan keinginan abadi untuk memurnikan. Kekuatan Yaohe yang dimurnikan langsung ditelan oleh 5 urat naga, dan kemudian diubah menjadi kekuatan yang baru lahir. Setelah sebatang dupa, Anyu dan Ansi pulih dari kesurupan mereka, berjalan. Menuruni batu berpola satu demi satu, dan melarikan diri dari kelompok Yaohe Yili. Kekuatan Yaohe yang mereka serap telah mencapai batasnya, dan tubuh mereka sudah penuh, dan mereka tidak dapat lagi menyerapnya. Namun, Lu Chen masih berada di atas batu berpola, dalam kekuatan aneh sungai Yaohe, terus menyerap. Energi kesaktian Yaohe sangat besar. Rata-rata orang mencapai batas atas tubuhnya setelah menyerap sebatang dupa. Tidak mungkin untuk terus menyerapnya. Tapi bagaimana situasinya dan bagaimana dia bisa melanjutkan? Penjaga sungai Yaohe sangat bingung dan bingung. Kekuatan supernatural Yaohe itu tidak terhitung banyaknya, dan ada batasnya apa yang bisa diserap orang. Bakat Lucky sangat tinggi, jadi tidak mengherankan jika dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan Yaohe. Anyu menabuh genderangnya di dalam hatinya, dan dia tidak tahu tentang situasi Lu Chen, jadi dia harus menjelaskan kepada Lu Chen dengan cara ini. Kemampuan Lucky untuk menyerap lebih banyak kekuatan Yaohe membuktikan bahwa fisik istimewanya sebenarnya bagus, dan itu berarti dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ansi bilang begitu. Ya, penjaga sungai Yaohe berkata dengan enteng, kemampuan seseorang dalam menyerap energi itu terbatas. Jika mencapai batas atas tubuh dan terus menyerapnya, akan berbahaya dan tidak berguna, bahkan akan meledak jika tidak dapat dicerna, terlalu banyak energi. Tuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menyerap kekuatan Yaohe secara normal? Ansi bertanya. Paling lama 1 batang dupa, kata penjaga sungai iblis. Diperkirakan Lucky tidak akan bisa menggambar lagi, dan akan keluar secara alami. Ansi berkata optimis, tidak akan ada orang yang sebodoh itu, mengetahui bahwa batas atas telah tercapai, namun terus menyerap, dan membuat dirinya meledak. Saya harap begitu. Lagi pula, waktu 1 batang dupa sama dengan berat 1 orang. Jika anak ini meminum 1 batang dupa tambahan, itu akan setara dengan berat 2 orang. Itu akan sangat buruk. Penjaga Yaohe mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah pahit, Yaohe Yili, itulah harta karun Yaozu kita. Dia menambah beban 1 orang,
dan Yaozu kita akan mendapat manfaat dari berkurangnya satu jenius seni bela diri di masa depan. Saat ini, penjaga Yaohe sangat ingin menamparkan Lu Chen dan memotretnya. Sangat disayangkan bahwa pembatasan batu berpola telah menghalangi kekuatan eksternal, dan kekuatannya tidak dapat menembusnya. Tidak hanya itu, setelah pembatas pada batu bermotif dibuka, Anda hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Penjaga sungai Yaohe juga tidak akan bisa masuk, kalau tidak dia akan menyeret Lu Chen keluar sekarang. Oleh karena itu, kepahitan di hatinya langsung terekspresikan di wajah lamanya. Jika Lucky tidak meledak, tidak apa-apa untuk menanggung beban satu orang lagi. Dia akan menjadi lebih kuat di masa depan, yang juga merupakan berkah bagi klan monsterku. Ansi berpikir begitu. Tidak selalu. Penjaga sungai Yaohe menatap Ansi dengan marah, alisnya hampir berkerut. Apa berkah dari klan iblis? Sungguh sebuah berkah. Itu sebabnya bocah Ansi itu cuek, dia tidak mengetahui identitas asli Lu Chen, dan membiarkan orang lain memakan semua harta klan monster. Setelah waktu berlalu, Lu Chen masih belum keluar dari batasan, dan terus menyerap kekuatan aneh Yaohe, tetapi tidak melihat ledakan apapun. Semua kekuatan supernatural sungai iblis yang memasuki tubuh Lu Chen, setelah dimurnikan oleh kehendak abadi, telah menghapus kekerasan dari kehendak dewa iblis, ditambah 5 urat naga semuanya dicerna, bagaimana mungkin bisa meledak. Oke, anak ini menyedot beban 2 orang, itu sudah batas-batasnya, saatnya keluar. Penjaga sungai iblis berpendapat demikian. Namun, iblis tua ini segera ditampar wajahnya. Karena, setelah dupa lainnya, Lu Chen masih tidak bergerak, dan wajah penjaga Yaohe mulai berubah. Lu Chen sepertinya dipaku pada batu berpola seperti sepotong kayu, dan terus menarik kekuatan aneh Yaohe, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia menghabiskan semua ini. Waktu berlalu dengan cepat dalam siksaan penjaga sungai Yaohe, dan sebatang dupa lagi berlalu. 2 batang dupa, 3 batang dupa, 4 batang dupa, 5 batang dupa, 20 batang dupa telah berlalu, dan kekuatan terlarang Yaohe dengan cepat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penjaga sungai Yaohe membiru, dia sangat tidak sabar, dia tidak memiliki kualitas sama sekali, dia terus mengutuk ibunya, dan menyapa anak manusia terkutuk itu ribuan kali. Itu adalah harta karun klan iblis. Awalnya, ada lusinan orang yang tersisa, yang dapat memberi manfaat bagi puluhan prajurit terbaik Tianjiao dari ras monster. Sekarang, manusia Lu Chen telah menghilangkan sebagian besar bebannya dalam satu tarikan napas, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Raja Iblis? Bagaimana cara menjelaskannya kepada seluruh Yaozu? Pasti ada yang salah dengan Lu Chen itu. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan Yaohe, dia masih belum meledak. Bukankah dia orang yang aneh? Pada saat ini, dia bahkan memarahi Raja Iblis di dalam hatinya. Ini adalah rencana sampah, sangat bodoh, bunuh saja Lu Chen secara langsung, mengapa kamu harus mengubah Lu Chen menjadi boneka klan monster? Meskipun Lu Chen adalah bakat seni bela diri kelas 1, tetapi levelnya tidak tinggi, dia belum tentu menjadi boneka yang berguna, bukan? Terlebih lagi, bukan karena tidak ada mata-mata yang ditempatkan di ras manusia, dan bukan karena ras monster tidak memilikinya. Bahkan sekte racun umat manusia pun mematuhi ras monster. Tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan Yaohe untuk meningkatkan Lu Chen, mata-mata manusia, bukan? Tidak apa-apa sekarang, Lu Chen hampir menghabiskan semua stok kekuatan Yaohe, dan Yaozu menderita kerugian besar. Namun, tidak peduli bagaimana penjaga sungai iblis itu memarahi, Lu Chen tetap tidak berhenti, dan terus merokok. Pada akhirnya, semua kekuatan supernatural Yaohe habis, bahkan tidak ada jejak yang tersisa, dan Lu Chen tidak berdaya untuk menggambar, jadi dia keluar dari batasan tersebut. Kamu, fisik seperti apa yang kamu miliki? Ansi membuka matanya lebar-lebar, dan memandang Lu Chen seolah sedang melihat monster. Kamu telah memompa semua kekuatan sungai Yaohe, yang setara dengan puluhan orang, dan tidak terjadi apa-apa sama sekali. Kamu benar-benar seekor monster. An Yu juga kaget, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia ingin memberi sedikit bantuan pada Lu Chen, dan membiarkan Lu Chen mendapatkan bagian dari kekuatan Yaohe, sebagai hadiah untuk Lu Chen. Tapi dia tidak menyangka Lu Chen akan menghabiskan seluruh kekuatan Yaohe dan merampas semua harta Yaozu, menyebabkan kerugian besar pada Yaozu. Sekarang, dia sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Lu Chen begitu mesum, dia tidak akan merekomendasikan Lu Chen ke penjaga sungai Yaohe. Kamu bajingan,
Kamu mengambil semua kekuatan Yaohe, kenapa kamu tidak mati? Penjaga sungai Yaohe sudah marah, dan hampir mau tidak mau mengangkat tangannya, ingin menamparkan bajingan kecil ini sampai mati di tempat. Tanpa izin Dewa Iblis, aku tidak bisa mati. Lu Chen menjawab sedemikian rupa sehingga penjaga Yaohe tidak bisa menahannya, mundur, dan hampir muntah darah. Kalian semua naik, kursi ini harus menghadapi sesuatu. Penjaga sungai Yaohe memiliki wajah pucat dan nada dingin, hampir mengamuk. Dia takut jika dia terus menghadapi Lu Chen, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Setelah mengirim Lu Chen dan yang lainnya ke atas, dia melepaskan kesadarannya, melakukan perjalanan jutaan mil, sampai ke sebuah gedung besar, dan kemudian memasuki lobi yang megah dan mewah. Di lobi, ada iblis tua yang duduk, yang merupakan penguasa sarang iblis. Apakah sudah selesai? Ketika iblis tua itu merasakan datangnya kesadaran penjaga sungai iblis, dia tersenyum. Raja Iblis, semuanya kacau. Kesadaran penjaga sungai Yaohe merespons dengan cara ini. Mungkinkah rencana kita diketahui oleh Lu Chen, dan dia menolak mendapatkan kekuatan Yaohe, jadi kamu membunuhnya. Senyuman iblis tua itu tetap sama, tetapi ada sedikit rasa jijik, jika kamu membunuhnya, kamu akan dibunuh. Itu hanya ras manusia yang tidak berarti. Jika kamu tidak menggunakannya untuk ras iblis. Tidak, dia telah memasuki batasan, dan dia juga memperoleh kekuatan Yaohe, tapi penjaga sungai Yaohe memiliki nada pahit dan tidak bisa melanjutkan. Hanya saja, apakah dia tidak dikendalikan oleh kehendak Dewa Iblis, atau jiwanya belum dilenyapkan? Tanya Raja Iblis. Itu tidak benar, dia sudah menjadi boneka Dewa Iblis, yang digunakan oleh klan iblisku. Penjaga sungai Yaohe menghela nafas dan berkata demikian. Artinya rencananya berjalan baik, kenapa kamu masih menghela nafas? Tuan Iblis itu tersenyum. Masalahnya, anak itu telah menyerap seluruh kekuatan Yaohe. Penjaga sungai Iblis menghela nafas lagi. Apa? Master Iblis itu terkejut, dan segera melompat dari singgasananya. Dengan marah, katakan lagi, apa yang terjadi dengan harta klan iblis kita? Semua kekuatan super Yaohe di Yaozu kita telah dikuras oleh Lu Chen. Penjaga Yaohe berkata dengan lemah. Bagaimana? Raja Iblis itu meraung dengan marah. Begitu suara gemuruh keluar, tanah berguncang dan lobi runtuh. Lagi pula bawahannya tidak tahu, anak itu memiliki perawakan yang aneh. Dia tidak hanya menghabiskan seluruh kekuatan Yaohe, tapi dia tidak meledak. Itu benar-benar menjungkir balikan pemahamanku tentang kekuatan supernatural Yaohe. Kata penjaga sungai iblis. Bajingan kecil itu, dia menghabiskan seluruh kekuatan Yaohe sendirian, apa yang akan terjadi pada Dimiao kita setelah itu? Raja Iblis berkata dengan marah. Raja Iblis, anak ini mengambil semua harta klan iblis kita, dia pantas mati. Penjaga Yaohe juga berkata dengan marah, bawahan ini ada di sini untuk mengingatkanmu, apakah kamu ingin membunuh anak itu? Apa gunanya memotong sekarang? Jika dia dipenggal, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali harta klan monsterku. Master Iblis berkata dengan marah, dia telah menyerap semua kekuatan Yaohe, dan ketika dia besar nanti di masa depan, kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan, tapi sekarang dia sudah menjadi boneka Dewa Iblis, dan dia bisa digunakan oleh klan iblisku. Jika kita membunuhnya, bukankah kita manusia? Tidak ada uang, apakah saya terus mengikuti rencananya dan membiarkan Lu Chen pergi ke tempat itu? Atau biarkan Lu Chen tinggal dan menjadi bagian dari Yaozu selamanya? Penjaga sungai iblis bertanya. Petik 2. Anak ini memiliki anomali berbentuk naga, dan kekuatan tempur serta wilayahnya sangat tidak cocok. Dia kemungkinan besar adalah arogansi umat manusia yang tiada taraf, atau bibit kaisar terbaik. Dia akan dihargai oleh para petinggi umat manusia di masa depan. Raja Iblis berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu bukan rasku, setelah kamu menyerap kekuatan sungai Yaohe, jiwamu akan musnah oleh kehendak Dewa Iblis. Lu Chen tidak memiliki jiwa sekarang, dan dalam keadaan mati berjalan. Ini adalah saat yang tepat bagi Tuhan untuk campur tangan. Kartu giok memiliki keinginan pemiliknya, kamu kehilangan keinginan pemiliknya kepada Lu Chen, dan pemilik akan mengendalikan segalanya tentang Lu Chen di masa depan. Mendengar ini, penjaga sungai monster masih belum begitu mengerti, dan masih memiliki beberapa keberatan. Lu Chen telah menghabiskan semua harta ras monsterku, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia tidak bisa membiarkannya kembali, kan? Modal alami anak ini sangat tinggi, dan dia memiliki begitu banyak kekuatan supernatural Yaohe.
Satu orang bernilai puluhan orang. Kultivasinya akan tinggi di masa depan, dan kekuatan tempurnya pasti menakutkan. Pendapat bawahannya adalah, jangan biarkan Lu Chen kembali. Agar tidak sulit dikendalikan, lebih baik biarkan Lu Chen menjadi bagian dari klan monsterku selamanya. Atau suatu hari nanti, putra ini akan diberi nama Kaisar Iblis, dan sejak saat itu dia akan merevitalisasi klan monster, memimpin klan monster keluar dari Liang, dan menduduki benua Yuanwu. Setelah mendengarkan guru iblis, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, klan iblis saya juga memiliki bakat yang tiada taraf, dan bakat tersebut tidak kalah dengan Lu Chen, jadi masih ada harapan bagi Kaisar. Apakah itu bahasa yang gelap? Penjaga sungai Yaohe punya ide bagus, jadi dia tetap bertanya. Ya, bakat Anyu sangat bagus, jauh lebih tinggi dari bibit Kaisar lainnya, dan dia memiliki keberuntungan 100 tahun, yang merupakan tanda untuk menjadi seorang Kaisar. Raja Iblis mengangguk, dan berkata, jika Tuan tidak optimis tentang Anyu, Tuan pasti sudah memusnahkan Anyu sejak lama. Bagaimana Tuan bisa mentolerir orang-orang dari klan iblis dan menarik mata-mata manusia? Raja Iblis, Wu Tuanxi adalah tubuh roh air dengan konstitusi khusus dan bakat yang sangat tinggi. Meskipun dia bukan bibit kaisar, dia memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar. Penjaga sungai Yaohe adalah seorang goblin, dan bahkan dalam situasi ini, dia tetap tidak lupa membawa barang-barangnya sendiri dan menjual murid kebanggaannya. Muridmu, Master ini telah mendengar sedikit tentang dia, dan dia juga memiliki bakat yang langka. Jika ada kesempatan di masa depan, Master ini tidak keberatan mendukungnya. Raja Iblis memberikan banyak wajah kepada penjaga sungai Iblis, dan berjanji untuk memperhatikan Ansi, dan kemudian kembali ke topik, masalah ini sudah diputuskan, kamu ingat untuk memberkati kehendak Tuan pada Lu Chen, dan maka kamu dapat terus bertindak sesuai rencana.